lisan. Syukur alhamdulillah pada Allah SWT pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ya, untuk teman-teman yang ada di ITC untuk bisa datang ke kantor ITC, dan untuk teman-teman yang ada di luar kota mungkin alhamdulillah Allah mudahkan juga untuk bisa melangkahkan kakinya ke kantor di masing-masingnya. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan pada para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan kita umatnya hingga kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kang Helmi, mangga bisa di-share. Oh, udah ya. Kalau di sininya videonya belum ada ya, di Zoom-nya belum masuk. Atau anak aja. Ya, seperti biasa ya, kita mengawali dengan apa ya? Dengan 3321. Mungkin teman-teman di sini yang sudah troopers atau mungkin yang sudah lama masih ingat dengan 3321 yang yang sering disampaikan di acara troopers ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu tentang troopers atau mungkin tentang 3321, kita menyimak aja ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di TC ataupun ada yang ada di luar kota, masih ingat tentang 3 yang pertama? Yang di TC masih ingat? Kang Fahmi, coba. 3 pertama apa? Nah, yang teman-teman yang di luar kota, mangga di ini ya, dituliskan aja di kolom komentar. 3 yang pertama. Base service and base image, terus quantity and quality, ke yang terakhir sustainable growth, betul. Nah, untuk teman-teman yang 3 kedua di dalam ada apa aja? Ahwat, Tesela, mangga? Leadership, people, sama sistem. Oke. Terus 2 yang menjadi tiang. Apa aja? Kang Kamal? Kebersamaan dan kedisiplinan. Yang paling terakhir adalah tentang keyakinan. Oke. Nah, itu ya 321 yang memang nanti kita akan sedikit sedikit bahas di materi-materi yang nanti Anda akan sampaikan. Nah, sebelum masuk ke materi atau yang dari 3321 itu, Kang bisa diklik. Nah, sedikit aja ya, ini ada kuis. Nah, biasanya kuis mungkin diakhirkan ya, ini cuma kuis diawalkan. Cuman 1 aja. Nah, bagi teman-teman yang di luar kota, mangga ya bisa ikut solve if you are genius gitu ya. Nah, ini tentang matematika. Nah, di pagi hari kita coba aktivasi otak kita dengan yang segar-segar ya. Mangga, dimulai dari sekarang. Silahkan jumlahnya berapa untuk yang paling terakhir itu ini kan di kolom komentar berapa. Nanti ada hadiahnya dari Bang Dika. Nanti dulu, kalau yang TC nanti dulu. Yang di luar kota, mangga. Yang di Bandung, silahkan teman-teman bisa bisa jawab. Mangga. Di sini ada Kang Yudi, ada Kang Denny Syahabudin, ada Teh Usi, ada Teh Rina. boleh. Pakai kalkulator boleh.
Ada Teh Linda. Oh, Kang Arif ada 60. Nah, yang lain. Yang ITC nanti ke depan ya. Nah, udah disiapin di sini ada spidol, ada ada whiteboard. Kang Fahera 96. Kang Yosua Arifin 40. Ayo yang lain. Mangga. Ada yang 99, ada yang 75. Berapa? Terus ya, nanti coba 1 menit lagi kita lihat yang paling pertama dan itu benar nanti dapat ya. Oke. Dari TC dulu siapa yang mau? Ini udah jagoan cina. Awat ada yang mau? Nanti silakan. Siapa? Mangga yang ITC angkat tangan. Bang Dika mau Bang? Tadi Anda angkat tangan. Ayo. Kalau ada. 9. Oke. Ada yang bisa? Di ITC mangga ke depan. Sambil dijelaskan. Oh, Kang Chandra, raise hand. Nah, ada lagi yang mau raise hand yang dari apa namanya Zoom-nya? Ada? Di ITC dulu. Atau yang di Zoom dulu. Maka Kang Chandra mungkin bisa diperlihatkan ininya, videonya. Berapa? Kang Chandra? Oke. Nah, ya. Oh, mangga ke sini. Maka, ayo Kang, masuk Kang ke dalam. Bintang. Ayo Kang. Coba Kang Chandra. Nanti untuk yang di luar kota, mangga ya. Bisa kasihkan videonya berapa. Coba Kang. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 5 berarti 12. 3 tambah 6, 21. 11. Lagi yang lain? Oh, yang sama. Bikin sendiri itu. Benar? Oke. Yang betul itu jawabannya berapa? Tambah 5, 7, tambah 9. Oke.
Yang betul berapa? 96. 96. Oke, ini siapa Salah. ini? Ada yang resen lagi? Nah, yang betul adalah berapa? Berapa? Coba awat dulu. Teh Sela, Teh Agnia, Teh Ami. Berapa Teh? 40. Betul ya? Jawabannya 40. Nah, tadi yang jawabannya 40 siapa aja? Nah, dicatat. Yang paling pertama mungkin yang via Zoom yang jawabannya 40 itu betul ya 40. Dan yang di sini tadi ada akhwat ya, semuanya menjawab 40 ya. Oke. Kenapa? Seperti itu ya. Ini dan tadi ada yang banyak cara juga. Itu ada 3 kali 6, cuman memang hasilnya itu berbeda. Kita sederhanakan itu seperti itu. Oke. Kita lanjut, Kang Helmi. Alhamdulillah ya, tadi udah ada yang 40 yang menjawab 40 itu ada Kang siapa itu? Yang paling pertama Kang Yusuf ya atau siapa? Oh, Teh Hemi ya. Teh Helmi ya. Oke. Hemi. Teh Hemi. Nanti ditunggu dari Bang Dika. Nomor teleponnya aja dikirimkan ya ke Bang Dika. Ya, kita lanjut. Udah pada segar semua kan ya? Udah ngitung matematika mah. Nah, sekarang kita lanjut ke 3321 yang tadi saya udah sampaikan itu tentang quality and quantity, best service and best image, sustainable growth, ada people, leadership dan sistem, lalu ada teamwork dan disiplin, dan ada tentang keyakinan. Nah, sekarang kita lebih akan ngebahas tentang organize tomorrow today. Nah, artinya apa? Mungkin bisa lanjut Kang Helmi. Itu tentang people ya. Bagaimana kita di sini harus bisa menambah kapasitas keilmuan kita dengan membaca buku, terutama itu ya. Jadi kalau misalnya saya mau ngisi materi, benar juga nih Kang Bang Dika, kalau teman-teman untuk ngisi materi mungkin pasti akan ada buku yang dibaca gitu ya. Dibandingkan mungkin tidak menjadi materi, mau baca buku mungkin agak malas. Jadi pada saat emang diminta untuk jadi materi, biasanya nyari lagi buku yang udah dibaca ulang, atau mungkin kita akan membaca buku tersebut. Nah, untuk materi tentang organize tomorrow today, di sini I guys to refresh your mind. Nah, di sini Ana tuh asa pernah dengar juga dari materi teman-teman, mungkin ada yang pernah menyampaikan, tapi pas kemarin dicek ke Teh Ainur ya, Teh Ainur udah ada belum yang menyampaikan, khawatirnya sudah tersampaikan gitu. Cuman mungkin bisa jadi itu di mimpi Ana gitu ya, di mana mimpi Ana itu biasanya kalau lagi membuat sebuah konsep atau membuat sebuah apa namanya itu presentasi dan sebagainya, itu suka bawa mimpi juga. Misalkan pembuatan di hari Jumat, Sabtu Minggu tuh biasanya suka ada pengulangan dalam tidur-tidur kita. Gitu. Nah, apakah emang dari situ gitu ya? Asa udah pernah gitu. Tapi kayaknya kalau emang pun memang sudah pernah ada yang menyampaikan, kita sama-sama apa namanya mengingat kembali ya tentang bagaimana organize tomorrow dimulai dari hari ini atau today. Lanjut, Kang. Nah, organize tomorrow today, gue itu langsung aja kan. Terjemahan bebas ke bahasa Indonesianya minta dikoreksi Teh Sheila mungkin kalau misalkan salah. Itu atur hari besok pada hari ini, judulnya itu ya. 8 cara untuk melatih pikiran untuk mengoptimalkan kinerja di pekerjaan dan kehidupan. Betul? Salah Teh? Betul ya. Mudah-mudahan nggak salah ya.
Nah, dalam buku ini nanti kita akan belajar bagaimana menghasilkan lebih dengan melakukan lebih sedikit. Itu yang pertama. Jadi dalam buku ini tuh bagaimana kita nanti mencoba sesuatu dengan melaksanakan yang lebih sedikit, tapi itu bisa menghasilkan lebih. Nah, itu akan seperti apa dalam kehidupan kita maupun dalam pekerjaan kita. Lalu kita akan belajar bagaimana mengatur esok hari, dimulai dari hari ini. Nah, itu akan membantu kita dari hal yang lebih sedikit untuk melakukan hal yang paling penting dan mendapatkan hasil yang jauh lebih positif. Lanjutkan. Oke. Pelajaran yang pertama itu adalah fokuslah pada satu tujuan. Jika ingin produktif, maka fokuslah pada satu tujuan tertentu. Bukan berarti dalam hidup kita tidak punya goals yang banyak gitu ya, atau mungkin tujuan-tujuan yang mungkin banyak. Maksud dari sini adalah bagaimana kita bisa fokus dalam satu tujuan tertentu dalam satu waktu. Terkadang pada saat kita melakukan sesuatu itu atau mungkin di pekerjaan kita atau tugas-tugas kita itu banyak gitu ya. Tapi pada saat dalam satu waktu dan itu di-list banyak dan dilihat saja gitu ya dan tidak dilakukan satu persatu, itu akhirnya ada ke distract dan akhirnya kita juga malas untuk bisa melakukan. Action plan-nya malah jadi kurang. Nah, ini kita belajar di mana pada saat kita ingin produktif, fokuslah pada satu tujuan saja di hari esok. Jadi misalkan teman-teman hari ini punya hal-hal penting apa aja di hari besok yang ingin diselesaikan, itu dipilih gitu ya, mana yang paling penting dan tandai dan itu dilaksanakan gitu ya. Jadi tidak harus semuanya dalam satu waktu, tapi dalam satu waktu itu kita bisa mengerjakan apa yang lebih penting dalam goals-goals kita. Ya, itu yang pertama. Jadi pada saat pada saat kita kan banyak yang bilang katanya saya mau multitasking bisa gitu ya. Padahal pada saat kita emang bisa multitasking dan dilakukan dalam satu waktu, sebenarnya ada beberapa hal yang tidak produktif atau beberapa goals yang itu tercapai tapi tidak maksimal seperti itu. Jadi dalam satu waktu diusahakan adalah satu yang diselesaikan. Misalkan teman-teman kalau di pekerjaan, kalau di keuangan mungkin sekarang saya akan bikin laporan keuangan bisnis optima sampai selesai gitu ya. Nah udah bisnis optima dulu misalkan. Setelah itu selesai baru ke yang lainnya. Atau misalkan Kang Fahmi gitu ya, pada saat emang di GGS banyak kan, yang order banyak ya. Nah coba diprioritaskan atau mungkin siapa yang emang awal gitu ya untuk dilayani, itu fokuskan ke situ. Fokuskan, misalkan beli apa? Biasanya Kang Fahmi yang agak berat beli ini, misalkan beli komputer gitu ya, beli komputer. Oh hari ini besok itu kita akan beli komputer, beli ini, oke lanjutkan. Langsung besoknya itu tinggal checklist. Oh komputer udah beres, ini udah beres. Walaupun memang banyak kerjaannya, tapi pada saat kita emang membuat fokus dalam satu tujuan itu di hari tersebut, itu insya Allah semuanya selesai. Kalau Kang Kamal mungkin sekarang apa Kang? Dalam minggu ini membuat Cheese-Stop gitu ya, misalkan membuat Cheese-Stop dengan versi yang baru yang lebih user friendly misalkan. Nah, di dalam itu mungkin ada ya bagaimana membuat fiturnya, misalkan fitur home. Nah, fokus aja di hari tersebut itu membuat fitur home. Gimana caranya itu harus selesai di hari itu. Gitu ya. Jadi fokuslah satu tujuan. Nah, besok harinya kalau emang itu udah selesai baru ke fokus-fokus yang lain seperti itu. Itu yang pertama tentang bagaimana apabila kita ingin produktif maka fokuslah pada satu tujuan tertentu. Ya. Dan ya, untuk bisa meningkatkan kualitas kita dalam membuat sebuah fokus, terkadang terkadang kita juga pada saat emang kita mau fokus suka ke distract ya. Suka kadang sekarang fokus membuat to-do list dan lain sebagainya gitu ya, fokus satu tujuan tertentu, tapi terkadang juga kita suka melupakan
bukan melupakan ya, lebih ke meninggalkan apa yang emang sudah kita rencanakan gitu. Misalnya udah direncanakan karena mungkin bosan atau seperti apa, akhirnya karena tidak menjadi kebiasaan, akhirnya itu ya udahlah, yang penting kerjain aja apa yang sekarang bisa kerjain, akhirnya seperti itu lagi. Nah, makanya dengan bagaimana caranya melatih fokus dalam satu tujuan tertentu. Kalau melatih kebiasaan itu biasanya kalau penelitian NASA itu 22 jam secara berulang teman-teman melatih kebiasaan tersebut itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru atau behavior yang baru. Kalau dalam pelajaran agama berapa hari? 40 hari ya. Nah, bisa jadi emang dalam 40 hari kalau misalnya kita ingin membuat sebuah kebiasaan yang baik atau kebiasaan tadi ya, fokus dalam satu tujuan tertentu, itu kita dalam 40 hari itu dibiasakan. Nah, tapi kalau misalnya belum sampai 40 hari kebiasaannya gitu ya, itu pasti akan berulang ke kebiasaan yang lama. Yang awalnya sudah membuat sebuah to-do list atau mungkin fokus tujuan tertentu, tapi ternyata akan kembali lagi seperti halnya kita dahulu yang karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Gitu ya. Kalau yang NASA tadi bukan 22 jam ya, tapi selama 22 hari katanya. 22 hari itu seseorang itu udah menjadi sebuah kebiasaan pada saat kebiasaan itu selalu berulang-ulang dia lakukan. Misalkan kita membuat sebuah fokus tujuan tertentu itu hari ini, untuk hari besok kita lakukan gitu ya, bikin to-do list dan sebagainya. Nah, hari besoknya itu sudah menjadi kebiasaan, dan kalau misalnya 40 hari, nah itu untuk menjadi kebiasaan kita. Selanjutnya yang kedua yang tadi ya, yang saya sampaikan adalah tentang membuat susunan kegiatan untuk besok hari. Nah, itu dari hari ini. Gitu. Misalkan besok mau ngapain? Misalkan kalau misalkan hari ini akan ada ruyah pagi, kemarin itu kita udah to-do list. Saya akan mengisi ruyah pagi. Terus apa lagi? Ada rapat super talks ya, yang nanti insya Allah teman-teman CS dan admin marketing akan melaksanakan super talks ya, atau super meet. Gitu ya. Nah, misalkan yang ketiga, rapat dengan Kang Wanda, misalkan. Atau misalkan menyelesaikan laporan keuangan di Pamiti Niaga. Nah, itu satu hari sebelumnya. Nanti kita fokuskan di 3 tujuan utama. Begitu juga nanti besoknya. Nah, setelah beres, semuanya beres, besoknya juga kita bikin kegiatan untuk besoknya hari lagi, terus beri prioritas. Gitu. Karena nggak semuanya bisa menjadikan prioritas, karena kalau misalnya semuanya prioritas, akhirnya kita sendiri yang untuk sibuk terpuguh. Nah, khawatirnya seperti itu. Jadi supaya untuk bisa lebih produktif dan lebih maksimal dan optimal, itu kita bagaimana bisa membuat kegiatan untuk hari besok itu di hari sebelumnya, atau misalnya di hari ini untuk hari besok. Itu yang kedua. Jadi prioritaskan aja mungkin di 3 ya yang utama, yang paling penting, dan pilihlah satu tugas yang paling penting di hari itu. Kalau emang ada yang besar banget dan dampaknya terhadap perusahaan, pilihlah yang tugas paling penting itu. Karena kalau misalkan tidak kita tidak prioritaskan, biasanya kita mulai dari yang mudah terlebih dahulu, bukan yang penting. Dan inilah yang mudah dulu lah ngerjainnya gitu. Padahal ada yang lebih penting yang harus kita kerjakan. Nah, makanya nanti bisa diprioritaskan mana yang lebih penting yang akan kita kerjakan. Terus yang ketiga, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu dengan cara, salah satunya itu adalah dengan cara atur game clock. Di sini ada yang sering kalau misalkan kalau udah masuk ke deadline itu kita cepat ngerjainnya. Ada di sini yang deadliners sama seperti saya. Deadliners, jadi maksudnya tuh ada pekerjaan tuh besok harus jadi hari ini tuh bisa jadi. Gitu. Tapi pada saat emang jauh-jauh hari, misalkan ya ada kerjaan yang udah dikasihkan seminggu atau misalnya sebulan yang lalu gitu ya. Ada tugas sebulan yang lalu kita diminta. Tapi nggak selesai itu, seminggu belum selesai, 2 minggu belum selesai. Nah, menjelang hari H-nya, hari ini dikerjain, besok tuh udah selesai. Ada yang seperti itu? Nah, caranya, caranya adalah bagaimana kita membuat game plan sendiri atau game clock untuk diri kita sendiri.
Misalkan saya akan menyelesaikan ya tadi ya, kalau di keuangan mungkin ada laporan keuangan hari ini. Nah, itu langsung aja di deadline pada diri kita sendiri. Misalkan pada saat kita mendeadlinekan diri sendiri, memberikan tantangan pada diri kita sendiri, ternyata bisa, nah itu luar biasa. Saya akan bereskan proposal misalkan ya, proposal pengajuan dan penawaran untuk RSB kalau untuk yang di lembaga kita hari ini gitu. Ini bereskan hari ini. Atau misalkan saya akan mencari konsumen 10 konsumen per hari. Nah, hari ini juga gitu ya. Nah, itu hari itu juga bisa jadi langsung mendapatkan konsumen 10 hari. Kalau yang keuangan bisa jadi yang oke, sekarang saya akan bereskan laporan keuangan saya sampai jam 2. Misalkan sekarang jam berapa? Jam 8 lebih ya, jam 8.30 atau jam 8.48. Nah, jam 2 saya udah beres laporan keuangan ini sampai sini gitu ya. Nah, sampai jam 2 itu terus saja fokuskan di sana. Nah, pada saat kita mengatur game clock kita sendiri, itu insya Allah aktivitas-aktivitas kita itu lebih produktif dan lebih optimal. Dibandingkan kita tidak menantang diri sendiri untuk mengatur ya game clock tadi gitu ya. Jadi buatlah sebuah tantangan yang memberikan waktu singkat untuk menyelesaikan hal yang kecil tadi atau hal yang besar tadi. Seperti itu. Jadi teman-teman bikin tuh, kalau saya dalam 1 jam bisa mengerjakan laporan keuangan. Saya dalam 1 jam ini udah beres untuk kepercetakan, misalnya kalau di BGS ya. Terus kalau di HR apa Bang? Merancang ruya pagi atau misalnya merancang rundown buat troopers 2 jam beres misalnya, atau membuat sebuah KPI satu perusahaan itu dalam 5 jam beres misalnya. Nah, itu bikin game plan-nya masing-masing, karena masing-masing yang memiliki pekerjaannya masing-masing. Itu bagaimana cara untuk membuat kita menantang diri sendiri untuk hal tugas-tugas yang kita miliki itu semuanya selesai. Itu tentang mengatur game clock. Yang sebenarnya kalau misalnya di ini ya, pelajaran yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki itu dengan salah satunya adalah dengan cara tadi. Ada lagi satu cara sebenarnya tentang tanyakan pada diri sendiri dan crop atau chop ya, kalau potong itu tanyakan dan potong. Ada itu ya. Caranya itu adalah dengan pada saat kita bertanya pada diri kita sendiri, misalkan seperti ini ya, apa langkah pertama yang harus saya ambil untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Sudah dapat jawabannya, jangan cari dulu jawaban yang lain, tapi jawaban itu dikerjakan. Misalkan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya menyelesaikan pekerjaan ini? Ternyata kita udah mendapatkan jawabannya dari diri sendiri itu, yang pertama itulah yang dikerjakan. Jangan dulu mencari jawaban yang lain. Nah, terus dan berulang. Ada cara seperti itu juga. Terus pelajaran yang keempat itu tentang apa, Kang Helmi? Nah, tadi ya, buatlah kebiasaan, hindari penundaan. Buatlah kebiasaan untuk menghindari penundaan. Ya. Sering ya tadi ya yang pembahasan di awal, pada saat kita membuat sebuah resolusi, mungkin ada teman-teman di sini yang setiap masuk tahun baru Hijriah atau mungkin tahun baru Masehi itu pasti membuat sebuah resolusi. Saya ingin olahraga pagi minimal 30 menit 1 hari misalnya. Nah, pada saat emang itu tidak dibiasakan, kalau menurut tadi NASA 22 hari terbiasa, insya Allah jadi kebiasaan gitu ya. Kalau menurut pelajaran agama, setelah 40 hari itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, pada saat emang kita membuat resolusi ini, misalnya resolusi 1 tahun itu adalah olahraga 30 menit sehari, dan itu dilaksanakan gitu ya, tapi tidak sampai 22 hari, itu pasti kita kembali lagi ke awal. Atau misalkan kita tidak lari lagi. Nah, sekarang yang sedang mencoba untuk bisa resolusi akhir tahunnya adalah
minimal olahraga 30 menit satu hari. Nah, itu bikin kebiasaan itu untuk bisa selama 40 hari tersebut. Nah, bagaimana kita jangan sampai menunda-nunda. Nah, itu pada saat di tengah jalan misalkan kita ini ya tidak termotivasi atau mungkin menyerah. Nah, terkadang ada juga seperti itu. Pada saat memang sudah 30 menit sehari olahraga, pada saat 30 menit sehari olahraga mungkin ada satu hari tidak 30 menit gitu ya. Karena buru-buru akhirnya cuma 5 menit gitu. Nah, akhirnya itu karena suka menyerah di sana. Malah kadang tidak lagi melakukan itu. Nah, pada saat kita pada saat kita mulai menyerah atau mungkin mulai turun gitu ya, tidak ada semangat untuk mencapai yang tadi ya, kebiasaan-kebiasaan tadi, itu ada 3 pertanyaan dalam diri kita sendiri. Yang pertama, itu bagaimana kita bagaimana kita rasakan kalau saya memenangkan pertarungan ini untuk mendapatkan kebiasaan baru tersebut. Nah, terus yang kedua, apa yang akan saya dapatkan kalau saya menyerah? Nah, ada 2 pertanyaan. Bagaimana yang saya rasakan pada saat kita melakukan olahraga 30 menit sehari tadi. Yang kedua, tanyakan pada diri kita pada saat kita menyerah, itu apa yang akan terjadi pada diri kita. Insya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Dan ini juga sama, saya juga lagi belajar untuk bisa menanyakan hal tersebut pada diri kita sendiri. Diri saya sendiri itu adalah supaya kebiasaan tersebut itu selalu berulang. Misalkan saya ingin menabung sehari 5.000 atau 50.000, lakukan terus 50.000 sehari, 50.000 sehari. Nah, kalau misalkan kita berhenti, itu apa yang akan kita dapatkan? Kalau misalkan kita lanjut, apa yang akan kita rasakan juga? Apa yang akan kita dapatkan? Nah, itulah bagaimana cara kita untuk bisa terus memelihara semangat-semangat dalam hal melakukan sebuah kebiasaan yang baik. Itu tentang pelajaran bagaimana kita membuat sebuah kebiasaan atau habit dan bagaimana kita menghindari penundaan. Jadi pada saat kita jangan ditunda-tunda mulai dari hari ini, itu melaksanakan apa yang memang sudah kita rencanakan. Itu pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 5 tentang self-evaluation, apresiasi diri sendiri. Nah, ini juga mungkin pernah disampaikan ya, apakah sama Teh Ainur sama Teh Sheila, itu bagaimana mengapresiasi. Jangan lupa itu kita harus bisa mengapresiasi. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah Anda pernah ragu memulai tugas karena takut membuat kesalahan atau hasilnya jauh dari harapan? Ada ketakutan? Kalau misalkan memang ada ketakutan dan takut jauh dari harapan, fix, kita perfeksionis. Nah, biasanya orang-orang yang perfeksionis itu pasti takut atau misalkan sudah memberikan sebuah tugas, misalkan dikasih tugas 1 ya. Nah, udah selesai, tapi pada saat dikasihkan kepada atasan misalkannya, takut gitu ya. Wah, takut salah, takut ini dan sebagainya. Fix, kita itu perfeksionis. Dan itu juga saya rasakan. Misalkan membuat sebuah ya ini ya, kayak misalnya buat materi ini udah benar belum ya? Aduh, jadi nggak pede nih mau nyampeinnya gitu ya. Nah, itu fix kita itu perfeksionis gitu ya. Nah, jadi pada saat kita mengevaluasi diri kita, jangan jadi perfeksionis, tapi bagaimana kita harus bisa juga mengapresiasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan itulah luar biasa gitu ya. Itu yang dari hasilnya, misalnya hasilnya nanti kurang sesuai harapan kita, tapi itu sudah yang menjadi karya kita. Gitu. Nah, itu bagaimana kita mengevaluasi diri kita dan kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Dari buku ini, pelajaran yang nomor 5 adalah bagaimana kita bisa self-evaluation dan jangan jadi perfeksionis, apresiasi diri kita. Nah, ya tadi ya, seorang perfeksionis juga kadang ya pada saat ketika ingin mendapat nilai 10, pada saat hanya mendapatkan nilai 9 dari target, itu dia fokus pada angka 1 yang hilang. Nah, ada yang seperti itu. Dari 10, padahal dia udah dapat 9, tapi ternyata ada angka 1 yang dia menjadi fokus dia. Padahal angka 9 itu udah luar biasa.
Nah, selain pelajaran nomor 6, langsung aja kan. Pelajaran nomor 6 itu tentang self evaluation juga, tidak hanya fokus tadi ke hasil, tapi bagaimana dari prosesnya. Hal yang tidak kalah penting ketika melakukan evaluasi juga, kita jangan fokus pada hasil, bagaimana juga pada proses. Ketika fokus pada proses, kita akan belajar hal apa yang bekerja sangat baik dan dalam mencapai goal untuk dilakukan itu. Nah, pertanyaannya yang mudah-mudahan ini bisa menjawab juga gitu ya. Nah, coba jawab 3 pertanyaan ini di teman-teman. Apa yang telah saya lakukan dengan baik di hari ini? Terus yang kedua, apa satu aspek yang harus saya improve besok hari? Yang ketiga, apakah ada satu hal yang dapat saya lakukan dengan cara berbeda? Nah, cara mengevaluasinya cukup dengan 3 pertanyaan tadi. Apa yang telah saya lakukan dengan baik di hari ini? Gitu ya. Misalkan saya Kang Fahmi ya, saya sudah melakukan membeli komputer, belanja barang dengan baik sesuai dengan kualitas yang terbaik gitu ya, terus dan sebagainya. Kalau di aplikasi apa Kang Amal? Saya sudah membereskan 5 fitur dalam 1 hari di mana biasanya cuma 4 misalkan. Nah, itu prosesnya tanyakan pada diri kita sendiri. Nah, lalu lanjut ke aspek berikutnya, apa yang bisa saya improve di besok hari dengan apa yang sudah saya kerjakan di hari ini. Gitu. Nah, terus yang ketiganya, bagaimana saya melakukan itu dengan cara yang berbeda. Nah, dengan cara yang berbeda, apakah bisa lebih produktif atau tidak? Seperti itu. Itu pelajaran nomor berapa? 6 ya. Nah, ada 2 lagi, yang ke-7. Nah, ini yang selalu disampaikan, kayaknya kemarin pernah disampaikan juga sama Teh Ainur ya. Mungkin ya. Bagaimana pikiran dan katakan hal yang positif, tidak ada ruang hal yang negatif. Bagaimana pikiran dan perkataan kita itu berpengaruh juga terhadap kesuksesan kita di kehidupan ataupun di pekerjaan. Seperti itu ya. Jadi selalu gunakan afirmasi kata positif. Kalau kemarin Teh Ainur gitu ya, atau siapa itu, law of attraction ya. Bagaimana selalu kita gunakan kata-kata yang positif dan bayangkan bahwasanya kita sudah mencapai hal tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai ada ruang yang negatif itu pada saat emang kita menginginkan misalkan olahraga 30 menit, jika nama mau bertahan lama, nah itu negatif. Nah, hilangkan itu. Intinya adalah kita pada saat kita menetapkan pikiran kita dalam afirmasi positif, pada saat kita 30 menit saya akan lakukan olahraga dalam 1 hari. Gitu. Jangan ada kata lanjutannya yang negatif. Tapi kata lanjutannya adalah bagaimana kita positif. Seperti itu ya. Misalkan sekarang ada ruhiyah pagi tentang organize tomorrow to die. Wah, udah ada ini trainingnya gitu ya. Atau misalkan saya udah menyampaikan hal ini gitu ya. Nanti juga paling kembali lagi gitu ya. Nah, itu negatif. Gimana caranya? Oke, saya akan melakukan apa yang sudah saya pelajari hari ini dan akan konsisten. Dan pada saat saya konsisten, saya akan lebih produktif dan lebih optimal lagi dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan. Tidak ada ruang negatif. Gitu ya. Afirmasi semua positif. Gitu. Seperti itu. Itu pelajaran yang ke-7 dalam buku ini ya. Bagaimana kita dalam pikiran kita, perkataan kita itu tidak ada ruang negatif. Bagaimana kita terus afirmasi positif. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah jadilah orang yang extraordinary. Kayaknya di sini teman-teman Indiva semua itu orang-orang yang extraordinary people. Di mana satu orang bisa mengerjakan 10 pekerjaan gitu ya. Nah, jangan jadi orang normal, jadilah orang yang extraordinary atau kadang kalau ini abnormal atau abnormal gitu ya. Warung abnormal ya kalau abnormal. Gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang normal biasanya memiliki beberapa ciri atau virus yang menjaga mereka dari sebuah kesuksesan. Virus yang pertama apa coba? Yang virus yang pertama itu tentang penundaan yang disebabkan oleh takut gagal. Akhirnya dia menunda untuk membuat sebuah karya yang ini sebenarnya udah bisa disampaikan tapi dia tidak sampaikan.
Gitu. Atau misalkan Kang Kamal ingin membuat sebuah aplikasi B gitu ya, tapi karena takut, kayaknya nggak bisa nih. Akhirnya itu di keep aja sama Kang Kamal gitu ya. Jadi hanya mengajarkan yang Kang Kamal bisa aja gitu. Nah, tapi ternyata Kang Kamal ingin membuat sebuah harisun, membuat V-stop dan sebagainya misalnya. Nah, sampaikan dulu, oh ini udah beres, tidak takut gagal terhadap aplikasi tersebut. Nah, itulah yang menjadi Kang Kamal sebagai extraordinary people. Gitu. Dan lain-lain halnya gitu ya. Jadi kadang penundaan itu pada saat kita takut gagal dan suka mencari alasan. Penundaan itu. Jadi kadang kalau misalkan saya gitu ya banyak alasan pada saat ditugaskan sesuatu hal, aduh Pak saya ada begini ada begitu, kayaknya nggak bisa Pak ini begini begitu. Nah itulah virus yang selalu menyakiti orang-orang normal. Nah kalau misalnya kita sudah bisa men-scanning, oh saya masih jadi orang normal nih gitu ya, karena kita kena virus suka mencari alasan. Nah, segeralah untuk tidak mencari alasan pada saat kita untuk mengerjakan sebuah tugas tersebut. Gitu. Nah, jadi kita masih normal. Kalau misalnya pengen abnormal atau tadi extraordinary people, itu tidak ada kata tidak bisa untuk sebuah tanggung jawab. Jadi pada saat ada sebuah tanggung jawab, insya Allah kita bisa seperti itu ya. Itu. Terus yang kedua virus lainnya adalah kemarin juga kayaknya udah disampaikan juga sama Teh Ainur, fokus pada hal di luar kontrol kita. Terkadang kita selalu mencari sibuk mengomentari cuaca, aduh karena mendung gitu ya, jadi sekarang saya kurang semangat gitu ya. Padahal nggak bisa kita kontrol cuaca. Terus apa lagi? Kondisi ekonomi negara lagi memburuk, wah saya kayaknya nggak bisa produktif gitu ya, karena kondisi ekonomi negara sedang buruk. Gitu. Nah, fokuskan kepada apa yang bisa kita kontrol. Jadi kalau misalkan kita bisa memfokuskan apa yang bisa kita kontrol dan tidak terpengaruh terhadap pada fokus yang tidak bisa kita kontrol, itu insya Allah kita menjadi seorang yang extraordinary. Gitu ya. Jadi fokuskan pada hal yang bisa kita kendalikan, manajemen waktunya harus diperbaiki, peningkatan produktivitas kita juga, dan bagaimana kita bisa mengimprove apa saja kegiatan-kegiatan kita yang yang kemarin mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi. Itu 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari buku Tomorrow Organize Tomorrow Today. Nah, teman-teman kalau misalkan memang mau lebih mendalam lagi tentang buku ini, silahkan mungkin ya. Kalau misalkan masih beredar, alhamdulillah. Kalau saya dari digital booknya gitu, buku digitalnya itu bagus. Terakhir, itu ya. Maka kalau misalkan ada yang mau belinya bisa pesan ke GGS sebenarnya, Kang Fahmi. Itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi yang sudah menyampaikan materi Ruya pagi kali ini. Semoga kita bisa mengamalkannya ya, bagaimana kita bisa mengatur kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, selanjutnya mungkin sebelum ke sesi pengumuman, mungkin ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan oleh teman-teman. Kalau untuk teman-teman online bisa mengisi kolom chat untuk menanyakan sesuatu. Dan oh ya teman-teman, kalau bagi yang belum absen Ruya pagi kali ini, teman-teman bisa isi link presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Itu teman-teman. Mangga teman-teman. Ya, mangga ada yang mau nanya teman-teman. Masa 5 menit ya, udah jam 9. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau kita menghadapi hal-hal
bagaimana yang tidak terprediksi kalau ada ya. Misalkan kita sudah memberikan atau kemudian tiba-tiba Ada tugas baru gitu. lainnya Sok. Ya, kehidupan. Misalkan apa kalau yang lain selain itu? Ingin menabung gitu ya. Cuman ada hal yang perlu oh, ya, masih di mute ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya dalam tugas itu kalau misalkan antar biasanya kan yang ngasih tugas pasti atasan ya. Nah, saya lagi mengerjakan nih A, atau atasan ada memberikan tugas B. Nah, sepenting apakah tugas tersebut terhadap dampak yang memang diberikan kepada perusahaan atau mungkin terhadap pekerjaan kita. Pertama itu dulu, dicek dulu prioritasnya seperti apa. Nah, tapi biasanya juga kalau misalnya atasan mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, hal tersebut akan terhindar biasanya. Misalkan kalau di Harrison kan sedang dirancang kita ada tes manajemen atau mungkin ada tentang pekerjaan apa aja yang sedang kita kerjakan. Kalau sekarang mungkin kalau yang dibuat sama Teh Sela ya kemarin itu tentang Trello. Nah di Trello itu saya bisa ngecek Teh Sela lagi ngapain aja. Pada saat emang itu sudah ada, saya cuma minta Teh Sela ini kalau misalkan besok belum ada to-do list mungkin ya, ini akan silahkan diselesaikan. Nah, saya ngasih tugas misalnya Teh Sela A, yang B gitu ya. Nah, Teh Sela mengerjakan dulu atau membereskan dulu yang A. Gitu. Kalau misalkan atasannya tahu apa aja yang sudah dikerjakan oleh masing-masing SDM, itu pasti tidak akan langsung ada yang harus deadline hari ini gitu ya. Karena pasti udah tahu lagi mengerjakan ini. Biasanya kalau misalkan atasannya langsung seperti itu, dia belum tahu apa yang sedang dikerjakan oleh bawahannya gitu ya, atau mungkin karyawannya. Seperti itu Kang Kamal biasanya. Jadi apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita kontrol, bisa jadi Kang Kamal menyampaikan dulu nih sehari sebelumnya, Pak, saya akan mengerjakan A, B, C, D gitu. Nah nanti pada saat emang dan pada ini juga, oh ya Kang Kamal lagi ngerjain ini nih, yang ini nggak bisa nih, tapi ini harus disampaikan di Sipoho misalkan. Nah akhirnya pada ini menyampaikan Kang Kamal mungkin nambahin ini dibutuhkan memang selesai di hari apa gitu ya. Nah nanti Kang Kamal memprioritaskan lagi yang mana, schedule lagi yang mana, yang menjadi prioritas dan yang menjadi sangat penting. Seperti itu. Nah itu juga tadi ya dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada yang seperti lakukan kalau misalkan memang diri kita sendiri sebenarnya kontrolnya ada di diri kita sendiri. Bagaimana melakukan pengendalian diri terhadap hal yang bisa kita kontrol atau misalkan tadi ya tahu-tahu hilang dompet gitu ya akhirnya nggak jadi. Nah itu mah emang udah dulu Pak. Kita juga emang itu benar-benar sulit dikendalikan. Cuman apa yang bisa dikendalikan setelah dompet hilang, apa yang akan kita lakukan? Nah dengan teknik yang tadi.
tanyakan, langkah tersebut langsung lakukan. Gitu. Yang mudah-mudahan itu menjadi lebih produktif dalam kehidupan kita. Gitu Sanes Kang Kamal. Atau belum kejawab? Belum. Ya mudah-mudahan belum puas ya. Yang nanti bisa mencari lagi atau bisa jadi nanti baca bukunya itu lebih detail bagaimana kita melakukan hal tersebut gitu ya. Dan bisa menjawab apa yang memang Kang Kamal butuhkan. Enggak, Kang Fahmi mau nanya? Karena saya tadi GGS-nya, kadang konsumen itu merasa ya apa yang ada satu penting semua kayak konsumen A ini beli konsumen B penting gitu dan dalam waktu bersamaan itu harus beres. Dalam melakukan kualitas yang seperti itu, apakah ada indikator kayak penilaian lebih penting daripada itu semua penting kayak gitu. Ada indikatornya atau tidak gitu ya. Itu pasti setiap apa yang namanya itu setiap ini pesanan ya dan sebagainya pasti ada indikator kepentingannya masing-masing. Nah itu pasti berbeda-beda. Kayak misalkan pembuatan aplikasi misalnya ya. Aplikasi Harrison lebih dibutuhkan atau Cistop yang lebih dibutuhkan? Misalnya, internal dan konsumen. Lebih penting konsumen dulu. Misalkan Cistopnya dulu yang dibereskan, Harrisonnya mungkin agak nanti karena itu di internal dan masih bisa dilakukan dengan manual misalkan ya. Sama HR masih bisa dan sebagainya. Nah, kalau emang pesanan itu dibutuhkannya kapan? Dan kalau misalkan teman-teman GGS atau mungkin ya Kang Fahmi belum punya standar pemesanan dan lain sebagainya gitu ya, mungkin teman-teman yang lain juga tidak tahu. Ya kembali lagi ke yang tadi Kang Kamal beritahukan bahwasanya apakah pekerjaan yang sekarang ini sangat banyak gitu ya, apakah apa namanya tuh untuk pemesanan misalkan dus harus selesai 10 hari. Kalau misalkan memang ternyata di dapur sudah nggak ada dus, akhirnya harus 3 hari, mau nggak mau ini menjadi prioritas. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan konsumen. Akhirnya dus itu yang diprioritaskan, apakah di Maklun atau di mana, pokoknya jadi dulu 2000 box, misalkan ya kalau di GGS, 2000 box sudah beres, yang lainnya mungkin nanti gitu ya, sesuai dengan SOP yang ada di GGS. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan memang benar-benar darurat. Tapi tetap kayaknya harus dibuat mungkin di organize atau di manajemen untuk manajemen pemesanan. Bahwasanya ini selesai 3 hari. Kalau misalkan emang mau 1 hari, mungkin bisa ditanya lagi kebutuhannya apa, seperti apa, dan bagaimana. Akhirnya kita bisa menilai dari situ. Oh ini sangat penting nih gitu ya. Oh udah nggak ada dus banget. Kalau misalkan nggak pakai dus branding, apa namanya tuh, secara selling, apa namanya tuh, kan kalau dus branding